bagaimana salat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Panjang sekali sebenarnya hadisnya, tapi akan saya singkat. Jadi satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah istrinya, menginap di rumah istrinya yang bernama Sayyidah Maimunah. Nah, Ibnu Abbas ikut nginep di situ juga. Nah, Ibnu Abbas itu kan masih kecil ya, usianya kurang lebih 10 tahun, ya 11 tahun. Kata Ibnu Abbas, annahu bata inda Maimunata ummil mu'minin radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah istri beliau Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Nah, kenapa kok tidur di sana? Wahia khalatuhu, sebab Maimunah itu masih bibinya, masih bibi dari Abdullah ibn Abbas, bibi dari ibunya Ibnu Abbas. Qala fattaja'tu ala urdil wisada, saya tidur dan Rasulullah juga tidur, berbaring juga. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Jadi Rasulullah tidur sama Maimunah dengan tidur yang nyenyak juga, kata Abdullah bin Abbas ya. Lalu kemudian di malam harinya, hatta intasafa al-lail, ketika sudah pertengahan malam, au qablahu biqalil, atau belum sampai pertengahan malam. Ya, belum sampai pertengahan malam, mau masuk ke pertengahan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah bangun. Ini lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Ibnu Abbas yang pernah nginep bareng Rasulullah. Makanya katanya para ulama itu, kalau ingin tahu seseorang itu dalam 3 hal. Ya, jalan bareng, safar bareng, makan bareng, dan tidurnya juga bermalamnya itu bareng. Ini baru ketahuan nih orang ini gimana ini. Tapi kalau ketemu kayak gini, ini baru topeng semuanya itu. Tapi kalau sudah makannya bareng, ketahuan nih cara makannya seperti apa dan bagaimana, itu ketahuan. Oh, ini orang ngikuti sunnah atau enggak. Karena itu kebiasaan nanti. Atau safarnya bareng, dia berpergian bareng. Dari safar itu kan hidupnya kita bersama dengan dia banyak itu. Kebiasaan dia akan kelihatan itu. Oh begini ini, orangnya ini begini. Tapi kalau sekarang sebentaran ini nggak ada yang terlihat gitu. Yang terlihat yang bagus-bagusnya aja. Mudah-mudahan sih bagus semuanya ya, insyaallah. Dan kemudian kalau tidur, kalau sudah tidur bareng, bagaimana bangunnya, caranya tidurnya seperti apa ya, ngoroknya bagaimana itu. Dan kemudian bangunnya seperti apa, kapan dia bangun, nah itu baru kelihatan itu kualitas seseorang. Nah, ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas bagaimana kemudian bangunnya Rasulullah. Tsumma stayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalas. Ya, Rasulullah duduk. Jadi Rasulullah kalau bangun tidur enggak langsung loncat, enggak, jelas duduk sebentar Rasulullah. Duduk. Nah, ini memang coba cek dalam sisi medis dan kesehatan, ternyata memang yang baik semacam itu. Beda dengan orang yang bangun tidur langsung lompat dia. Wah. Nah, itu dari tadinya jantungnya itu berdetaknya tenang, tiba-tiba loncat, bagaimana? Kaget itu langsung jantung itu. Langsung dipaksa untuk bekerja. Rasulullah makanya hidup sehat ala Rasulullah begitu. Rasulullah duduk sebentar. Tapi duduknya bukan tidur lagi, enggak. Ada orang duduk tapi tidur lagi itu. Lanjut, apalagi senderan ya. Fajalasa famasaha an-nauma an wajhihi biyadihi. Nah, Rasulullah usap bagian mukanya bekas tidurnya. Ya, bisa kita tafsirkan sendirilah. Bagaimana bekas tidur? Ya, kotoran di mata, ya, kemudian dia buang, itu dibersihkan oleh Rasulullah. Diusap-usap sama Rasulullah. Jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum langsung ke kamar mandi nanti. Tapi duduk sebentar, kemudian bekas tidurnya itu dibersihkan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ilernya juga dibersihkan dulu gitu. Kotorannya dibersihkan, apa raut mukanya
Rasulullah rambutnya dirapihkan. Itu katanya Abdullah bin Abbas. Lalu bagaimana setelah itu? Thumma qara'a al-ashra ayatin khawatim surati Ali Imran. Nah, Rasulullah baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini kualitas. Tidurnya tadi sebelum tidur tentunya Rasulullah sudah pernah kita bahas bagaimana tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur apa yang dibaca, ya, zikirnya apa saja, baca surat Al-Muluk, dan bangun tidur baca lagi 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Terus dibaca itu sampai akhir ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu mengawali hidup Rasulullah semacam itu. Nah, baca 10 ayat yang pertama, thumma qama, dan kita juga ada yang lainnya. Riwayat Al-Bukhari menyebutkan lainnya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari itu disebutkan apa? Imam Al-Bukhari menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur juga membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini di dalam kitab Sahih Bukhari. Baca itu. Saat saya enggak hafal itu 10 ayat terakhir surat Al-Imran gitu. Ya, minimal apa? Baca ini. Yang ringkas tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi baca, tapi bacanya itu juga diresapi gitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Jadi dikasih kesempatan hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita hayati ini kesempatan hidup ini kesekian kalinya, harusnya lebih baik dari yang kemarin gitu. Ya kalau kemarin masih sholat berjamaahnya itu kurang, tilawahnya kurang, akhlaknya kurang, zikirnya kurang, taqarrubnya kurang, sedekahnya kurang. Ya sekarang itu saya berusaha untuk lebih baik lagi karena kesempatan kedua ini, kesempatan yang sekian dari Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebab saya nanti baliknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Rasulullah. Jadi sebelum beranjak ke mana, ke kamar mandi, duduk dulu, dan itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya ini bangunnya enggak mepet sama subuh. Kalau mepet sama subuh masih baca ini ya ketinggalan sudah ini. Rasulullah bangunnya sudah sebelumnya sudah jauh. Makanya tadi intasafa al-lail, pertengahan malam ya, pertengahan malam. Kemudian apa? Fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ah. Lalu Rasulullah wudu ya. Dan fa ahsana wudu'a, wudunya benar, bagus. Wudunya Rasulullah itu bagus ya, benar. Rasulullah itu luar biasa wudunya, dibasuh dengan benar, enggak cepat-cepat. Nah, memang katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau ingin salat benar itu dimulai dari wudunya. Tapi kalau wudunya sudah enggak beres, ini alamat ini salatnya tidak akan khusyuk, enggak akan sempurna. Makanya dimulai dari wudu. Nah, ketika wudu istash'ir, ada hadirkan perasaan kita itu sedang dilihat oleh Allah, bahwa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, semacam itu. Fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ah thumma qama yusalli. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat. Nah, ini biasa dilakukan oleh Rasulullah. Sengaja saya tidak lanjutkan karena nanti berkaitan dengan jumlah rakaat. Ini yang riwayat dari Ibnu Abbas. Nanti akan saya lanjutkan ini ketika kita membahas tentang jumlah rakaat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ketika salat tahajud. Tapi diawali dari bangun tidur yang berkualitas itu. Bangun tidur yang berkualitas semacam itu. Duduk dulu Rasulullah, kemudian basuh dibersihkan bekas-bekas tidurnya itu dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah membaca zikir.
Nah, ini kalau semacam ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita itu tidur ada 3 ikatan dari setan. Kalau sudah bangun ikatan pertama lepas, tapi 2 ikatan masih ada. Kalau sudah wudu, nah ikatan keduanya itu lepas, tapi masih ada 1 ikatan. Sudah wudu, salat. Makanya kalaupun ada bola, piala dunia apa segala macamnya, salat dulu. Salat. Itu diusahakan semacam itu ikhwatal iman. Kalau sudah salat, baru kemudian 3 ikatan itu lepas dari kita.